Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini. Tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Sambil tersenyum kepada Chu Siyu, Hua Luofei pun berkata, "Kau tidak perlu sewaspada itu, karena wilayah ini merupakan wilayah dari Gunung Yunxia. Perkenalkan, namaku adalah Hua Luofei, aku adalah seorang tetua di Dao Yunfeng. Apakah benar kau adalah Chu Siyu?" Kemudian, sebelum menjawab pertanyaan dari Hua Luofei kepadanya, Chu Siyu pun terkejut, karena dia melihat ada tanda arai dari segel Zimu Ibu dan anak surga Samsara, yang terpasang di salah satu susu Hua Luofei, dan arai itu terlihat tampak dengan jelas oleh Chu Siyu, karena dirinya sendiri yang memasang segel Zimu tersebut. Lalu, Chu Siyu pun menatap Hua Luofei dengan tatapan mata yang dingin, dan berkata di dalam hatinya, "Ini aneh, kenapa ada tanda arai segel Zimu Ibu dan anak surga Samsara, yang aku pasang kepada Tai Suzi ada di susu orang ini? Apakah dia adalah Tai Suzi yang sedang menyamar untuk menemuiku? Hoho, ini menjadi sangat menarik." Kemudian, Chu Siyu berpura-pura tidak mengetahui bahwa Tai Suzi sedang menyamar untuk menemuinya, dan Chu Siyu pun langsung memberi hormat kepada Hua Luofei, lalu berkata, "Benar, namaku adalah Chu Siyu, aku memberi hormat kepada Penatua Hua, dan jika boleh aku bertanya, kenapa Penatua Hua datang kemari pada tengah malam seperti ini?" Hua Luofei menjawab, "Aku memiliki urusan di Gunung Yunxia, dan setelah aku menyelesaikan semua urusanku itu, aku memutuskan untuk jalan-jalan dulu sebentar di sekitar sini, dan aku melihatmu sedang berlatih di tempat ini, tapi apakah aku tidak mengganggu waktu latihanmu?" Kemudian, Hua Luofei pun duduk di batu yang ada di sekitar sana, lalu lanjutkan perkataannya, "Apakah kau berencana untuk pergi ke alam rahasia iblis sunyi? Itu sebabnya kau berlatih dengan sangat keras seperti ini, di saat orang lain sudah pergi beristirahat." Chu Siyu menjawab, "Memang benar, terdapat banyak peluang untuk mendapatkan harta karun langka di alam rahasia iblis sunyi, tetapi tempat itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Jika aku berniat untuk memasuki tempat itu, maka aku harus berlatih dengan keras untuk mempersiapkan diriku dengan baik." Lalu, Chu Siyu pun tertegun sejenak, karena melihat sikap dari Hua Luofei, setelah dirinya berkata seperti itu kepadanya. Mendengar Chu Siyu berniat untuk pergi ke alam rahasia iblis sunyi, Hua Luofei pun langsung terdiam seperti dia sedang memikirkan sesuatu, karena alam rahasia iblis sunyi merupakan tempat yang sangat berbahaya, bagi seorang kultivator yang masih berada di puncak ranah Lun Hai Jing seperti Chu Siyu. Melihat Hua Luofei yang duduk termenung dengan pakaian seksi di tengah malam, Chu Siyu pun langsung merasa birahi melihat tubuh montoknya itu, dan wajahnya pun berubah menjadi merah, sambil mengeluarkan darah dari hidungnya. Kemudian, Chu Siyu pun duduk di samping Hua Luofei, dan berkata, "Penatua Hua, aku penasaran akan sesuatu, apakah aku boleh meminta beberapa nasihat kepadamu?" Hua Luofei menjawab, "Yah, tentu saja, nasihat seperti apa yang kau inginkan dariku?" Lalu, Chu Siyu pun kembali bertanya kepada Hua Luofei, dan berkata, "Sebelum era kejatuhan kekaisaran, hanya ada satu kaisar manusia, kaisar iblis, dan juga kaisar barbar setiap 100.000 tahun, pertarungan umat manusia dan para iblis dari sebelum zaman kuno, hingga jatuhnya kekaisaran. Tapi kenapa ketika kaisar agung muncul di kalangan umat manusia, mereka tidak memusnahkan semua kaum iblis dan orang barbar, tapi ketika kaisar agung muncul di kalangan orang barbar atau kaum iblis, bukankah mereka akan memusnahkan seluruh umat manusia?" Kemudian, Chu Siyu menatap Hua Luofei dengan tatapan mata yang dingin, dan berkata di dalam hatinya, "Ini adalah pertanyaan yang membuat aku bingung semenjak datang ke benua Tian Qiong, dan kebetulan di hadapanku sekarang ada Tai Suzi yang sedang menyamar menjadi Hua Luofei. Mungkin saja dia tahu alasannya dari semua kejadian ini." Lalu, Hua Luofei pun menjawab pertanyaan dari Chu Siyu kepadanya, dan berkata, "Tampaknya ada pemahaman masing-masing antara Kaisar Agung dan juga Kaisar Iblis, yang tidak mereka katakan kepada publik, sekalipun Kaisar Agung lahir di salah satu sisi di antara mereka,
tetapi mereka tidak bisa menghancurkan pihak yang lain, hanya dengan menggunakan kekuatan Kaisar Agung yang berada di pihak mereka, dan mengapa hal ini bisa terjadi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian, wajah Hua Luofei langsung berubah menjadi serius, dan melanjutkan perkataannya. Dikatakan bahwa jika seseorang menjadi Kaisar Agung, maka dia akan mendapatkan rahasia dari bintang-bintang yang ada di langit, dan juga rahasia dari langit yang ada di benua ini. Chu Siyu pun kembali bertanya, ternyata, beban Kaisar Agung sangatlah berat, tapi apakah di dunia ini ada orang yang lebih kuat daripada Kaisar Agung itu sendiri? Mendengar Chu Siyu menanyakan hal sensitif seperti itu kepadanya, Hua Luofei pun langsung menatap ke arah langit, dan menjawab, tidak ada yang tahu, apakah ada seseorang yang lebih kuat daripada Kaisar Agung, dari sebelum zaman kuno sampai zaman kuno, dari zaman kuno sampai zaman sekarang, sudah terlahir total 17 kultivator yang mencapai ranah Kaisar Agung atau alam dadi, di bawah langit berbintang ini, namun pada akhirnya mereka semua telah mati, dan tidak ada jejak apapun tentang mereka di dunia ini. Hua Luofei melanjutkan perkataannya, siapapun yang bisa menjadi Kaisar Agung, tidak diragukan lagi dia merupakan orang yang memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Namun, kenapa mereka tidak mengambil langkah untuk memusnahkan pihak lainnya? Apakah mereka tidak bisa mengambil langkah itu? Ataukah tidak ada jalan untuk menempuh langkah itu? Saat ini, semuanya hanya bisa kita renungkan. Kemudian, Hua Luofei pun bangkit dari duduknya, dan kembali berkata, kami sebenarnya sedang mendiskusikan bagaimana untuk mencapai ranah kultivasi Kaisar Agung, tapi aku rasa, kalau itu adalah sesuatu yang sangat ambisius. Melihat Hua Luofei yang bangkit dari tempat duduknya, Chu Siyu pun kembali bertanya, Penatua Hua, apakah kau sudah berniat untuk kembali pulang? Lalu, setelah berdiri, Hua Luofei pun berpamitan kepada Chu Siyu, dan kembali berkata, baiklah, sekarang aku akan pergi dulu. Kau harus berlatih dengan giat, agar kau bisa menjadi seorang kultivator yang sangat kuat di masa depan. Chu Siyu kembali bertanya, Penatua Hua, apakah masih ada kesempatan di masa depan agar kita bisa bertemu kembali? Hua Luofei menjawab, kita akan bertemu lagi, setelah kau berhasil keluar dari alam rahasia iblis sunyi. Kemudian, Chu Siyu pun melambaikan tangannya kepada Hua Luofei, dan sambil tersenyum, Chu Siyu berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu kembali di tempat ini, setelah aku berhasil keluar dari alam rahasia iblis sunyi. Sambil berjalan pergi meninggalkan tempat itu, Hua Luofei menjawab, baiklah, sampai jumpa lagi di tempat ini. Dibarengi muncul notifikasi yang mengatakan, player, Anda sangat menyukai teh, itu sangat buruk sekali. Lalu, Chu Siyu pun pergi menuju ruangan Qi Mengdi, dan sambil berjalan menuju ke tempat itu, Chu Siyu berkata, berlatih teknik rahasia Xingzi itu terlalu melelahkan, sebaiknya aku pergi untuk menemui master, dan meminta beberapa sumber daya kepadanya, agar aku bisa melanjutkan latihan kultivasiku dengan lebih mudah. Sesampainya di pintu gerbang ruangan Qi Mengdi, Chu Siyu pun mendengar suara seseorang yang sedang berbicara di dalam sana, dan orang itu berkata, Bibi, kau harus membantuku, kalau tidak, semuanya akan terlambat. Qi Mengdi menjawab, kau tinggal pergi memintanya saja kepada Chu Siyu, karena jika kau meminta kepadanya secara baik-baik untuk menyerahkan pasir perak Kaisar Agung, aku pikir, Chu Siyu pasti akan memberikannya kepadamu. Dan Chu Siyu pun bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya siapa seseorang yang sedang berbicara kepada Qi Mengdi di dalam sana. Rupanya, orang yang sedang berbicara dengan Qi Mengdi adalah Qi Ming, yang merupakan keponakannya, dan Qi Mengdi pun kembali berkata, Ming-er, bukannya Bibi tidak mau membantumu, bahkan jika aku adalah Chu Siyu, tidak ada alasan bagiku untuk memberikan pasir perak Kaisar Agung kepadamu tanpa alasan yang jelas. Mendengar Qi Mengdi yang menolak untuk membantunya, Qi Ming pun merasa sangat kesal, sementara Chu Siyu yang melihatnya dari belakang, dia berkata di dalam hatinya, apakah dia adalah keponakan dari Master? Sejak aku menguntit adik junior Chu Xiaoran, aku terus mengawasi orang ini. Dulunya aku pikir dia seseorang yang cukup kuat, tapi ternyata, dia hanyalah seorang bajingan yang tidak berguna. Kemudian, Chu Siyu yang sedang mengawasi mereka dari balik pintu pun hanya tersenyum, dan kembali berkata di dalam hatinya. Karena keponakan tidak berguna ini sangat menginginkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa,
sebaiknya aku menipunya, karena itu pasti akan terasa sangat menyenangkan. Lalu, Chu Siyu pun masuk ke dalam, dan berkata, "Maafkan aku baru saja datang ke sini, dan aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian. Jika boleh aku bertanya, apakah kau sekarang sangat memerlukan pasir perak Kaisar Agung Yinsa?" Dan Qi Ming pun langsung menoleh ke belakang, setelah mendengar Chu Siyu yang berkata kepadanya di dekat pintu masuk. Tentu saja, Qi Ming pun merasa sangat senang setelah melihat Chu Siyu datang ke sana, dan langsung menghampirinya, lalu berkata, "Chu Siyu, ternyata kau ada di sini, apakah kau masih memiliki pasir perak Kaisar Agung Yinsa di tanganmu?" Chu Siyu menjawab, "Tentu saja aku masih menyimpannya, karena dalam beberapa hari terakhir ini aku sibuk berlatih, jadi aku belum sempat untuk bertemu adik junior Chu Xiaoran. Dan aku belum bisa memberikan pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini kepadanya." Qi Ming kembali berkata, "Baguslah, kau tidak perlu khawatir, cepat berikan kepadaku pasir perak Kaisar Agung Yinsa itu, dan aku akan membantumu untuk memberikannya kepada adik junior Chu Xiaoran." Kemudian, Chu Siyu pun mengeluarkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa di tangannya, dan berkata, "Aku mendapatkan benda ini dengan sangat susah payah, karena aku harus melewati lautan api yang tidak ada habisnya." Sementara Qi Ming, dia menatap pasir perak Kaisar Agung Yinsa itu dengan tajam, dan berkata di dalam hatinya, "Jika aku membeli pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini darinya, maka aku akan menjadi satu-satunya orang di benua Tian Qiong ini yang memilikinya." Kemudian, Qi Ming membayangkan saat Chu Xiaoran memohon-mohon kepadanya untuk mendapatkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa itu, dan Qi Ming pun kembali berkata di dalam hatinya, "Karena pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini adalah satu-satunya yang diperlukan untuk menyelamatkan ibunya, Chu Xiaoran pasti akan memohon kepadaku untuk memberikan pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini kepadanya, dan dia pasti akan menuruti segala permintaanku kepadanya." Lalu, Qi Ming pun bertanya kepada Chu Siyu untuk membeli pasir perak Kaisar Agung Yinsa itu, dan berkata, "Chu Siyu, berapa harga yang kau inginkan untuk pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini?" Chu Siyu menjawab, "Karena kita adalah saudara seperguruan, maka aku hanya akan menjualnya kepadamu dengan harga 1 juta batu kristal yuan berkualitas tinggi." Qi Ming kembali berkata, "Baiklah, aku akan membelinya. Chu Siyu, ternyata kau adalah orang yang sangat baik." Kemudian, dengan senyuman jahat di wajahnya, Qi Ming pun berkata di dalam hatinya, "Aku pikir, dia akan menggunakan pasir perak Kaisar Agung Yinsa ini untuk memukulku dengan keras, tapi ternyata dia orang yang sangat pintar dengan tidak mencari masalah denganku, dan malah menjualnya kepadaku dengan harga yang di bawah harga pasar." Lalu, Chu Siyu pun mengambil 1 juta batu kristal yuan bermutu tinggi yang diberikan oleh Qi Ming kepadanya, dan sambil tersenyum bahagia, Chu Siyu pun berkata, "Karena kau adalah keponakan dari masterku, tentu saja kau juga adalah saudaraku, dan sahabat terbaik yang aku miliki." Qi Ming menjawabnya sambil tersenyum, "Yah, itu benar, kita berdua adalah saudara, dan juga sahabat yang saling membantu satu sama lain, jika salah seorang di antara kita mengalami kesulitan." Kemudian, di saat Qi Ming merasa sangat senang setelah mendapatkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa, Chu Siyu pun langsung menghancurkan kesenangannya itu, dengan mengeluarkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa yang lainnya, dan Chu Siyu pun kembali berkata, "Ngomong-ngomong, aku masih memiliki pasir perak Kaisar Agung Yinsa yang lainnya, apakah kau masih memerlukannya juga? Bagaimana kalau aku menjualnya kepadamu dengan harga yang sama, seperti yang aku jual barusan?" Tentu saja, Qi Ming pun sangat terkejut melihatnya, dan langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata, Kenapa kau bertanya seperti itu kepadaku?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku harus memonopoli semua pasir perak Kaisar Agung Yinsa, jika tidak, aku tidak bisa mengancam Chu Xiaoran dengan ini." Sementara Chu Siyu, dia terus mengeluarkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa dari tangannya, dan berkata, "Jumlah yang harus kau bayar tidaklah banyak, hanya sekitar beberapa ratus juta batu kristal yuan berkualitas tinggi saja." Kemudian, Chu Siyu pun mengeluarkan ratusan pasir perak Kaisar Agung Yinsa dari penyimpanan dimensi miliknya, dan terlihat di sana setumpuk pasir perak Kaisar Agung Yinsa, yang dibutuhkan oleh Chu Xiaoran untuk mengobati penyakit ibunya. Tapi Chu Xiaoran hanya membutuhkan 1 pasir perak Kaisar Agung Yinsa saja.
Tentu saja, Qiming pun sangat terkejut melihatnya, karena ternyata Chu Siyu memiliki ratusan pasir perak Kaisar Agung Yinsa, dan berkata, "Tunggu dulu, bukankah ini terlalu banyak? Sebenarnya, berapa banyak pasir Kaisar Agung Yinsa yang kau miliki, dan kenapa kau tidak mengatakan kepadaku sebelumnya, bahwa kau memilikinya sebanyak ini?" Tapi Chu Siyu hanya diam saja, dan mengabaikan pertanyaan dari Qiming kepadanya. Kemudian, karena merasa telah ditipu oleh Chu Siyu, Qiming pun langsung meminta bantuan kepada bibinya Qi Mengdi, dan berkata, "Bibi, muridmu Chu Siyu ini telah menipuku, apakah kau hanya akan diam saja dan tidak melakukan apapun kepadanya, setelah semua yang dia lakukan kepadaku?" Chu Siyu menyela perkataannya, dan menjawab, "Tidak masalah, jika kau tidak mau membeli semuanya, maka aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri." Tapi, bukannya membela Qiming yang merupakan keponakannya, Qi Mengdi malah bersikap bijak dalam menyikapi kejadian itu, dan dengan tatapan mata yang dingin, dia berkata, "Baiklah, Ming-er, karena kau telah mendapatkan pasir perak Kaisar Agung Yinsa yang sangat kau butuhkan itu, sekarang kau bisa pergi dari sini, dan aku tidak melihat apa yang dilakukan oleh Chu Siyu itu merupakan suatu tindakan penipuan, karena dia hanya menjual pasir Kaisar Agung Yinsa itu kepadamu." Tentu saja, Qiming pun sangat terpukul, mendengar Qi Mengdi yang tidak membelanya sama sekali, dan mengabaikan perbuatan Chu Siyu yang telah menipunya untuk membeli pasir perak Kaisar Agung Yinsa, dengan harga 1 juta batu kristal yuan bermutu tinggi, dan Qiming pun berkata, "Tapi Bibi, aku adalah keponakanmu, kenapa kau tidak membelaku sama sekali?" Kemudian, meskipun masih merasa sangat kesal karena Chu Siyu telah menipu dan mempermalukannya, Qiming pun langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa lagi, setelah Qi Mengdi tidak mau membelanya sama sekali. Lalu, setelah Qiming pergi dari sana, Qi Mengdi pun berkata kepada Chu Siyu dengan nada yang sangat tinggi, "Dasar kau murid pengkhianat, mengapa kau malah menipunya seperti itu?" Chu Siyu menjawab, "Bagian mana yang kau lihat seperti aku telah menipunya? Yang barusan itu adalah transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan aku hanya menjual pasir Kaisar Agung Yinsa itu kepadanya, tanpa aku memaksanya untuk membelinya dariku." Kemudian, Chu Siyu pun langsung menghampiri Qi Mengdi dan duduk di sebelahnya, karena kedatangan Chu Siyu ke tempat itu untuk meminta beberapa sumber daya kepada Qi Mengdi, agar bisa melanjutkan kultivasinya. Tentu saja, Qi Mengdi pun langsung berusaha menjauhinya, setelah Chu Siyu duduk di sebelahnya, dan Qi Mengdi pun berkata, "Menjauhlah, jangan dekat-dekat denganku, dasar kau murid pengkhianat." Chu Siyu menjawab, "Hoho, Master, barusan kau bilang apa aku ini?" Kemudian, Chu Siyu mengeluarkan tongkat bulu dan menggoyang-goyangkannya, lalu kembali berkata, "Kau barusan memanggilku dengan sebutan murid pengkhianat, bukankah aku sudah bilang kepadamu, bahwa kau harus memanggilku dengan sebutan kakak Chu Siyu?" Lalu, Chu Siyu pun langsung membaringkan Qi Mengdi di ranjang, dan menggelitik Qi Mengdi dengan tongkat bulu itu di bagian sensitifnya, yang membuat Qi Mengdi langsung merasa birahi sehingga wajahnya langsung berubah menjadi merah, dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Cepat hentikan, jangan bermimpi aku akan memanggilmu dengan sebutan kakak." Tapi Chu Siyu terus menggelitiknya, karena Qi Mengdi tidak mau menuruti perintahnya. Kemudian, sambil menggelitik bagian susunya, Qi Mengdi pun langsung menggeliat, sementara Chu Siyu malah menikmatinya, dan berkata, "Hoho, Master, sepertinya tubuhmu menjadi lebih montok dari setengah bulan yang lalu, apa kau terus-menerus makan setelah aku pergi untuk berlatih?" Lalu, sambil menahan rasa geli akibat Chu Siyu terus menggelitiknya, Qi Mengdi pun langsung mengambil apel yang dia simpan di atas ranjang, sementara Chu Siyu melanjutkan perkataannya, "Master, seharusnya kau meminta bantuan dariku untuk memeriksa kesehatan tubuhmu, maka aku akan dengan senang hati untuk memeriksa seluruh bagian tubuhmu agar kau tetap merasa sehat, meskipun sekarang kau hanyalah seorang manusia biasa." Kemudian, karena merasa sudah tidak tahan lagi, Qi Mengdi pun langsung melemparkan apel yang sedang dipegangnya ke arah Chu Siyu, agar Chu Siyu menghentikan menggelitiknya seperti itu. Tetapi, Chu Siyu berhasil menangkap apel yang dilemparkan oleh Qi Mengdi kepadanya dengan sangat mudah, dan Qi Mengdi pun berkata, "Berat badanku belum bertambah sama sekali, cepat keluar dari sini, dasar kau murid pengkhianat." Lalu, Chu Siyu pun langsung memakan apel yang dilemparkan oleh Qi Mengdi kepadanya, dan berhenti menggelitik Qi Mengdi,
karena Ki Mengdi terlihat seperti akan kencing di atas ranjang, jika Chu Siyu terus menggelitiknya seperti itu. Kemudian, Ki Mengdi pun bangkit dari ranjang, dan Chu Siyu pun berkata, "Ngomong-ngomong Master, apakah kau telah selesai membuat barang yang aku minta saat terakhir kali kita bertemu?" Ki Mengdi menjawab, "Aku menyimpannya di istana, cepat minggir dariku, dan aku akan mengambilkannya untukmu." Lalu, Ki Mengdi membawa Chu Siyu untuk pergi ke asramanya, dan Chu Siyu pun langsung memasang formasi arai, agar suara di dalam ruangan itu tidak bisa didengar dari luar, dan Chu Siyu pun berkata, "Master, di mana barangnya? Cepat berikan itu kepadaku." Kemudian, Ki Mengdi mengangkat bantal yang ada di ranjang, lalu berkata, "Barang yang kau inginkan itu ada di sini, aku menyimpannya baik-baik di sini agar tidak ada seorang pun yang mengetahuinya." Lalu, Ki Mengdi memberikan kotak harta kepada Chu Siyu, di mana di dalamnya berisi 3 harta yang diminta Chu Siyu agar dibuatkan oleh Ki Mengdi untuknya. Kemudian, Chu Siyu pun langsung mengambilnya, dan berkata, "Master, reputasimu sebagai blacksmith berpengalaman, tidak bisa diragukan lagi." Ki Mengdi menjawabnya dengan penuh percaya diri, "Cih, tentu saja, dan lagi batu emas dari Gunung Wanshu ini tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga bisa menghasilkan panas." Lalu, Chu Siyu malah mengelus paha Ki Mengdi menggunakan batu emas itu, yang membuat Ki Mengdi langsung menjerit dengan keras, dan Chu Siyu pun kembali berkata, "Master, jika kau memiliki batu emas ini untuk memijat titik akupuntur yang berada di kakimu, maka itu akan sangat bermanfaat untuk memulihkan basis kultivasi milikmu." Ki Mengdi menjawab, "Dasar murid pengkhianat, apa yang sedang kau lakukan kepadaku?" Kemudian, Chu Siyu menatapnya dengan tatapan mesum dan kembali berkata, "Master, tubuh yang kau miliki ini benar-benar layak untuk disebut sebagai harta langka berusia 3000 tahun. Ki Mengdi yang sudah mulai birahi pun menjawab, "Dasar murid pengkhianat, ternyata kau memintaku untuk membuatnya, hanya karena kau ingin menggenjotku lagi." Lalu, Chu Siyu pun langsung menghempaskan tubuh Ki Mengdi ke ranjang dengan sangat keras, dan membuat Ki Mengdi kembali menjerit dibuatnya. Kemudian, dengan senyuman jahat di wajahnya, Chu Siyu berkata, "Master, apa kau menginginkan sesuatu dariku?" Ki Mengdi langsung memalingkan wajahnya, dan menjawab, "Tidak ada yang aku inginkan, aku telah membuat kesalahan, cepat hentikan semua ini sekarang juga, aku tidak bisa berkultivasi ganda denganmu malam ini." Karena ceritanya bersambung.